Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Aswad, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Pertama terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan Bau-Bau, pastilah mengacu pada visi misi Kota Bau-Bau 2018-2023, yakni Bau-Bau maju, sejahtera, dan berbudaya. Nah, tentu di samping mengacu pada visi misi tersebut, juga pastilah tetap mengacu kepada arahan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, inilah dalam rangka menyelaraskan itu, dalam rangka sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, maka penyelenggaraan pendidikan ini berbagi peran, misalnya dalam hal pengelolaan satuan pendidikan, begitu. Nah, sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau ini mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan TK PAUD, kemudian SD dan SMP. Nah, itulah yang sekarang menjadi tugas koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan ini, aturannya seluruh Indonesia sebetulnya sama, begitu. Yang membedakan adalah inovasi di masing-masing daerah, begitu, dalam rangka percepatan pemenuhan standar baik sarana maupun standar pendidikan. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita berbagi peran, begitu. Misalnya soal standar kurikulum, kompetensi guru kan menjadi tugas kementerian. Dalam hal pemenuhan sarana prasarana, di samping juga dibantu oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan melalui dana alokasi khusus. Nah, tentu juga pemerintah daerah secara bertahap memenuhi sarana-sarana penuh penyelenggaraan pendidikan ini. Karena menurut saya, walaupun juga kompetensinya bagus, tapi kalau sarana pendidikan, gedung sekolah, UKS-nya, perpustakaannya kita tidak lengkap secara bertahap, juga menjadi faktor penghambat. Itu berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pendidikan tentang Merdeka Belajar, tentu secara bertahap juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sebagai bagian integral dari pemerintah pusat juga komitmen dan konsisten mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Tentu sekarang sudah masuk di episode 21 ya. Nah, saat ini juga kita lagi menyiapkan keikutsertaan semua guru di satuan pendidikan berkaitan dengan keikutsertaan kita di sekolah penggerak maupun guru penggerak. Nah, ini terus kita dorong semua sekolah, semua guru menjadi wajib mengikuti program. Saat ini sementara kita persiapkan untuk guru penggerak itu di
angkatan 7, 8, angkatan 8, 9, dan 10. Nah, ini kita dorong. Oleh karena itu kepada mitra saya, rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru di semua satuan pendidikan, TK, SD, dan SMP, supaya mengikuti program, mengikuti kebijakannya. Itu berkaitan dengan kebijakan. Nah, di tahap ini juga memang sudah ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan program sekolah penggerak. Ini tahap implementasi di SMP pada SMP Negeri 3, kemudian SMP Negeri 3 Bau-Bau ya, kemudian SMP Negeri 11, kemudian SD pada SD Negeri 1 Bataraguru, kemudian SD Negeri 2 Bataraguru, dan SD Negeri 3 Bau-Bau. Ini sementara tahap implementasi. Kemudian di TK juga itu ada salah satunya di TK Abdi Praja juga sementara tahap implementasi. Nah, tentu ini menjadi semacam pilot project, menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain, sehingga terhadap sekolah yang belum lulus sebagai pelaksana sudah bisa melakukan semacam kunjungan atau studi banding di sekolah-sekolah ini, begitu, untuk berbagi pengalaman. Nah, dalam rangka itu pula saya juga sudah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah yang sudah lulus sebagai pelaksana sekolah penggerak juga berbagi pengalaman baik kepada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan atau belum masuk sebagai pelaksana sekolah penggerak. Karena mau tidak mau programnya sudah ikut, mau tidak mau programnya harus kita laksanakan, karena ini merupakan komitmen dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2015. Berkaitan dengan tugas-tugas tambahan di penyelenggaraan pendidikan ini, saya juga sudah menginstruksikan semua satuan pendidikan SD, SMP, SD, dan PAUD ini, pertama tentu terus berinovasi. Kepala sekolah tidak boleh hanya berada di dalam pagar sekolah. Kepala sekolah harus berani keluar pagar, memastikan bahwa di lingkungan sekolah masing-masing tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak bersekolah hanya karena alasan tidak mampu, tidak mampu membeli seragam sekolah. Ini menjadi arahan saya kepada semua kepala sekolah. Jadi harus berani keluar, melihat, memastikan bahwa semua warga negara ini mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak ada lagi alasan karena tidak bersekolah dengan yang berikut juga. Harapan saya kepada teman-teman sekolah ini, teruslah membangun pendidikan, membangun kolaborasi. Bagaimana membangun kembali komitmen bersama komite sekolah dan penyelenggaraan pendidikan. Karena komite sekolah ini dibentuk pasti tujuan. Menurut saya, setiap awal tahun, setiap akhir tahun menyusun program sekolah, semua sekolah wajib berbicara dengan komite baik tentang program sekolah, sehingga komite sekolah bisa membantu mencari jalan keluar terhadap program-program sekolah yang tidak sebenarnya dari pemerintah atau dari bantuan operasional sekolah. Sepanjang dikomunikasikan, saya kira tidak ada yang tidak bisa dibantu. Yang berikut juga harapan saya kepada sekolah, karena seperti beberapa penonton bahwa dalam rangka mendukung kebijakan untuk pendidikan tentang Merdeka Belajar ini, saya juga menyampaikan bahwa tidak cukup hanya kita merdeka belajar, perlu bahagia belajar bersama. Wujudnya antara lain tidak boleh lagi ada perundungan, tidak boleh lagi ada kekerasan kepada murid dalam bentuk dengan alasan apapun, baik kekerasan fisik maupun kekerasan fisik. Ini menjadi komitmen bersama. Kita ingin
hal itu di semua sekolah kita menggunakan standar yang zero, nol kata besar. Ini kata tetapi itu tidak tentu kepada para penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan TK, PAUD, SD, dan SMP, saya sebagai kepala dinas tentu mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan selama ini. Pengabdian Bapak Ibu guru sudah banyak membantu penyelenggaraan pendidikan ini. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada komitmen dan dukungan Bapak Ibu guru di semua satuan pendidikan. Sebab tanpa dukungan Bapak Ibu guru, dinas pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, tetaplah berkarya, tetaplah bertugas sesuai ketentuan di sekolah masing-masing, dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Ya, demikianlah beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan ini, dan tentu masih banyak hal yang perlu kita selesaikan. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan ini tidak pernah akan berhenti, terus akan berjalan sampai dunia ini berakhir. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berinovasi, berkarya. Bapak Ibu guru banyak jasa yang disumbangkan untuk negara kepada daerah ini. Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bau melalui saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bau, menyampaikan ucapan selamat hari jadi Bau yang ke-481 dan hari ulang tahun yang ke-21 sebagai daerah otonom tahun 2022, dan selamat kepada Bapak Wali Kota Bau yang telah menyelenggarakan Harwana Bau tahun 2022. Tetap kita mendukung pemerintah Kota Bau yang tanpa segan. Sekian.